Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel aku. Oke teman-teman, bunda-bunda semua, sekian lama aku nggak bikin video lagi. Jadi aku sekarang mau bikin video tentang kebidanan lagi, tentang alat kontrasepsi yang belum saya jelaskan semuanya. Dan sekarang saya akan meringkas salah satu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Tentunya bunda-bunda yang memakai pastinya udah pada tahu kan. Di sini saya hanya meringkas dan hanya selewat saja, tidak sedetail-detailnya. Oke, jadi buat bunda-bunda, buat teman-teman yang belum subscribe dulu, like, komen di bawah, dan juga share. Ikutin terus ya videonya, jangan di skip. Oke bun, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, jadi biasanya ibu-ibu di luar sana biasanya sering menyebut dengan IUD. Nah, buat bunda-bunda yang udah pasang atau yang belum yang pengen pasang juga, atau yang belum pernah pasang pakai IUD, boleh cari infonya di sini. Nah, di video di sini dan Nah, jadi bunda-bunda, saya akan menjelaskan AKDR atau IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, buat bunda-bunda yang belum tahu alatnya, nanti saya akan coba memperlihatkan alat kontrasepsi ini. Contohnya ya, contoh alat kontrasepsi ini. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke materi yang lebih panjang, di sini saya akan menjelaskan profil dari AKDR tersebut. Di sini dia itu jangka waktunya panjang, jadi ada yang 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Nah, AKDR ini bisa juga kita yang biasanya yang pakai suntik sebelumnya dan gak head sama sekali. Kalau pakai AKDR ini kita akan teratur, tapi kadang yang pakai AKDR itu ada yang lebih lama headnya, ada yang lebih pendek. Dan bunda-bunda, apabila bunda-bunda yang akan memasang AKDR ini, tentunya bunda-bunda harus datang ke fasilitas kesehatan, ke bidan terdekat untuk berkonsultasi dulu mengenai alat kontrasepsi ini ya bun, karena pemasangan ini perlu pelatihan jadi memang harus datang ke fasilitas kesehatan yang menyediakan pemasangan AKDR. Oke bun, jadi saya di sini akan melanjut ke materi selanjutnya dari AKDR ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan jenis-jenis dari AKDR tersebut. Yang pertama adalah AKDR CUT A atau AKDR CUT 380A. Ini fleksibel, terus elastis, terus berbentuk cover T atau huruf T, diselubungi dengan kawat terbuat dari tembaga-tembaga yang memang aman untuk rahim gitu. Di sini saya membawa contohnya ya bun. Ini adalah cover T. Boleh dilihat nih. Ini yang nanti akan dipasang di dalam rahim. Nah, ini tipe cover 380A. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi yang diambilnya itu ini. Kenapa berbentuk huruf T? Karena memang sudah didesain dari sananya seperti ini. Nah, jadi yang dimasukin ke dalam rahim itu seperti ini ya. Ini kawat-kawat tembaganya. Nah, bisa dilihat di sini, dan ini benangnya. Nah, tipe jenis ini tersedia di Indonesia atau di seluruh Indonesia ya bun. Nah, jadi ini alat untuk
transportasinya untuk ke dalam rahim ini tipe 380A ini. Yang selanjutnya yang tersedia di Indonesia yaitu Novate. Novate ini ada di seluruh Indonesia, Bun. Rata-rata bidan-bidan juga ada yang menggunakan 380A ini, ada juga yang menggunakan Novate. Nah, itu jenis-jenisnya. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau meringkas cara kerja dari AKDR tersebut. Jadi apa aja sih cara kerja AKDR ini? Jadi AKDR ini cara kerjanya yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke saluran tuba falopi. Terus cara kerjanya itu juga mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kapum uteri. Nah, cara kerjanya yaitu AKDR ini yaitu mencegah sperma dan kapum uteri maksudnya dan ovum bertemu. Jadi itulah sehingga tidak akan terjadi pembuahan atau kehamilan. Cara kerja selanjutnya yaitu memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Oke, Bun, tadi selintas cara kerjanya dari alat AKDR ini. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari AKDR ini. Keuntungan yang pertama yaitu dia itu sebagai alat kontrasepsi yang efektivitasnya sangat tinggi dan jangka panjang juga. Terus sangat efektif. Dan apabila AKDR dipasang, dia itu langsung efektif bekerja gitu, berefektif segera setelah pemasangan. Jadi setelah pemasangan si AKDR ini akan langsung efektif. Nah, metode jangka panjang yaitu yang tadi 380A itu bisa sampai 10 tahun ya, Bun, untuk AKDR ini. Dan apabila bunda-bunda memasang AKDR ini tidak perlu mengingat-ingat seperti pil, suntik, dan alat kontrasepsi lainnya yang perlu harus diingat-ingat kapan kita harus suntik, kapan kita harus meminum pil. Jadi AKDR ini udah langsung otomatis terpasang dan kita tenang, tidak perlu mengingat-ingat ya, Bun. Keuntungan selanjutnya yaitu tidak mengganggu hubungan seksual. Nah, jadi AKDR ini tidak mengganggu hubungan seksual, malah dia membuat nyaman berhubungan seksual tanpa perlu takut hamil ya, Bun. Dan AKDR ini tidak ada efek samping hormonal karena AKDR ini tanpa hormon. Jadi yang misalnya tadinya kurus menjadi gemuk, mungkin itu cocok dengan KB yang hormonal gitu loh, yang ingin kurus misalnya, yang ingin berat badannya stay di situ, pakai AKDR ini karena dia tanpa efek samping hormonal yang bisa bikin badan jadi gemuk. Nah, selain itu juga aman banget untuk ASI. AKDR ini aman banget untuk ASI, tidak mempengaruhi sama sekali untuk volume ASI. Nah, keuntungan selanjutnya, AKDR ini bisa dipasang setelah melahirkan, setelah abortus atau keguguran. Jadi AKDR ini bisa langsung dipasang ya, Bun. Apabila bunda-bunda setelah melahirkan pengen pasang, AKDR ini bisa langsung dipasang. Dan juga AKDR ini bisa dipasang sampai menopause atau 1 tahun sebelum menopause. Dan AKDR ini tidak perlu ada interaksi dengan obat-obatan. Selain itu, AKDR juga bisa mencegah kehamilan ektopik dengan kenapa mencegah kehamilan ektopik? Karena si tembaga-tembaganya itu bisa menahan sperma. Jadi dia bisa menahan arah sperma masuk ke dalam tuba falopi. Nah, oke, yang selanjutnya tadi ada keuntungan tentunya di dalam alat apapun, alat kontrasepsi begitu, termasuk alat kontrasepsi ini ada kerugiannya juga ya, Bun.
Jadi tadi saya menjelaskan keuntungan dan sekarang ada kerugiannya. Yang poin pertama kerugiannya yaitu efek samping yang umum terjadi. Nah, di sini biasanya yang pakai AKDR ini ada efek samping yang sering dijumpai atau yang umum yang sering terjadi pada si pemakai KB tersebut. Biasanya di sini dia ada perubahan siklus haid pada 3 bulan pertama ya Bun. Jadi jangan kaget apabila nanti ada perubahan siklus haid pada bunda-bunda. Nah, jika 3 bulan pertama itu ada perubahan, nanti apabila setelah 3 bulan pastinya akan normal kembali kok Bun. Jangan khawatir. Nah, di kerugiannya ini biasanya di AKDR ini haidnya lebih lama dan lebih banyak. Dan sering juga dijumpai spotting atau perdarahan bercak. Dan bagi yang memakai AKDR ini biasanya ketika haid itu biasanya siklus haid itu lebih sakit gitu ya, dismenor yang sering kita dengar yang sering kita omongin di sekitaran. Jadi si dismenornya itu sakit gitu kalau pakai AKDR. Biasanya setelah pemasangan itu 1-5 hari atau sampai 1 minggu merasakan sakit atau biasanya ada sedikit-sedikit kram setelah pemasangan ya. Nah, biasanya juga yang pakai AKDR ini si perdarahan itu lebih banyak. Jadi sehingga bisa meningkatkan anemia. Nah, untuk pemasangan yang tidak benar biasanya ini suka terjadi perforasi dinding uterus, tapi ini sangat jarang terjadi ya Bun. Apabila kita masangnya dengan benar dan teliti, terus kitanya juga ke pasiennya benar-benar dan kerugian selanjutnya yaitu tidak dapat mencegah infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS. Dan AKDR ini tidak baik digunakan atau tidak boleh digunakan oleh perempuan yang menderita penyakit IMS atau perempuan yang sering bergonta-ganti pasangan. Karena apa? Apabila penderita IMS memasang AKDR bisa jadi nanti ada peradangan di panggul yang maksudnya yang menyebabkan peradangan di panggul. Jadi untuk yang IMS sebaiknya jangan menggunakan IUD karena tadilah ada kerugian-kerugian tersendiri di AKDR ini. Oke, tadi adalah kerugian-kerugiannya. Yang sekarang siapa aja sih yang boleh menggunakan AKDR ini? Tadi selintas sudah saya jelaskan sedikit-sedikit, tapi detailnya saya akan jelaskan di sini. Jadi, yang dapat menggunakan AKDR ini yaitu usia reproduktif dari 20 tahun sampai 35 tahun atau lebih juga lah, boleh sampai 40 tahunan boleh. Setelah melahirkan, setelah abortus itu boleh menggunakan AKDR ini. Terus yang boleh menggunakan AKDR ini yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang ini boleh banget. Terus yang selanjutnya yang boleh menggunakan yaitu yang sedang menyusui boleh. Yang sudah tidak menyusui, misalnya tadinya menyusui eksklusif dan tidak menyusui, ini juga boleh menggunakan AKDR. Terus yang tidak memiliki riwayat IMS atau resiko IMS rendah boleh menggunakan AKDR. Terus apabila yang tidak suka metode KB hormonal seperti suntik, pil, implan misalnya, bunda-bunda boleh menggunakan AKDR ini karena ini non hormonal. Dan AKDR ini boleh digunakan kepada bunda-bunda yang tidak ingin yang ingin melakukan jarak kehamilan yang jauh, maksudnya boleh menggunakan. Nah, untuk pasca keguguran, sedang memakai obat antibiotik, gemuk, kurus, sedang menyusui, itu boleh menggunakan AKDR ini ya Bun. Nah, misalnya ada yang nanya ke saya, apabila memiliki penyakit bawaan misalnya seperti pusing-pusing, sakit kepala, malaria,
TBC atau penyakit lainnya itu boleh menggunakan AKDR ini ya bun. Seperti kenapa boleh, saya membaca jurnal di buku KB itu ada tulisannya kalau penderita penyakit tertentu itu boleh menggunakan AKDR ini. Nah, itulah penjelasan yang boleh menggunakan AKDR ini. Sekarang saya akan menjelaskan siapa aja yang tidak boleh menggunakan AKDR. Yang pertama, poin pertama yang jelas yaitu yang sedang hamil. Itu tidak boleh menggunakan AKDR karena kan di dalam rahim itu tentunya sedang ada janin gitu kan. Itu sangat tidak boleh. Poin yang selanjutnya yaitu apabila perdarahan yang tidak tahu penyebabnya itu dari mana, itu tidak boleh menggunakan AKDR. Terus ada kelainan uterus bawaan, itu tidak boleh menggunakan AKDR. Seperti tumor jinak di dalam rahim atau serviks, kanker serviks dan lain-lain, itu tidak boleh menggunakan AKDR. Memiliki penyakit trophoblas yang ganas itu tidak boleh juga. Terus mengalami TBC pelvik itu juga tidak boleh. Terus yang memiliki kanker alat genital atau di daerah kemaluan itu juga tidak boleh. Nah, tentunya boleh apa enggaknya memasang AKDR ini yaitu ada ukuran rahim ya bun. Jadi apabila ukuran rahim kurang dari 5 cm itu tidak boleh dilakukan pemasangan AKDR ini. Oke pun, jadi tadi sudah saya jelaskan yang tidak boleh menggunakan AKDR ini. Nah, penjelasan yang saya akan jelaskan selanjutnya yaitu kapan aja penggunaan AKDR ini. Yang pertama yaitu kapan setiap waktu atau dalam siklus haid. Dalam siklusan yang dapat dipastikan bahwa klien atau pasien sedang tidak hamil. Pokoknya kalau bunda-bunda sedang merasa sedang tidak hamil itu boleh dipasang segera AKDR ini. Bisa dipasang hari pertama atau sampai hari ke-7 siklus haid. Segera setelah melahirkan boleh. Itu waktu penggunaannya. Misalnya 48 jam pertama atau setelah 4 minggu pasca persalinan. Setelah abortus mau langsung pasang atau dalam waktu kurun 7 hari misalnya mau dipasang boleh, asal tidak ada tanda-tanda atau gejala infeksi. Selama 1-5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi, itu juga waktu penggunaannya juga. Nah, bunda-bunda, jadi AKDR ini kapan sih untuk pemeriksaannya? Jadi 1 bulan pertama atau 6 minggu bunda-bunda langsung melakukan pengecekan kepada bidan yang memasang AKDR ini, yang memasang alat kontrasepsi dalam rahim ini. Jadi setelah itu kontrol, nanti bidan juga akan mengecek keberadaan si cover T ini, apa posisinya tidak bergeser atau enggak, atau keadaannya semuanya baik dan benangnya pun masih teraba, tidak hilang. Itu nanti akan dicek setelah pemasangan 6 minggu atau bulan pertama. Itu pasti bidan akan mengecek semuanya. Jadi bunda-bunda tidak perlu khawatir untuk nginget-nginget kapan kita harus seperti pil gitu kan. Itu kan harus mengingat-ingat kapan kita minum, seperti suntik, kapan kita suntik lagi. Kalau cover T ini atau AKDR ini itu apabila ada keluhan aja. Nah, nanti setelah 6 minggu bunda-bunda kontrol dan tidak ada keluhan, itu aman-aman aja. Dan nanti apabila ada keluhan, bunda-bunda segera datang ke bidan terdekat untuk memastikan apa penyebab dari masalah bunda-bunda itu. Oke ya bun, jadi video aku sampai sini aja. Itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang sedang cari alat kontrasepsi jangka panjang yang aman tanpa hormonal. Itu bisa memakai AKDR ini, cover T. Jadi info semua sebagian sudah saya jelaskan. Mungkin apabila nanti ada pertanyaan, bunda-bunda boleh DM di Instagram aku atau boleh komen di bawah. Insya Allah nanti kalau misalnya saya lagi nggak sibuk, saya pasti akan membalasnya ya bun. Mohon maaf apabila saya
belum balas, mungkin itu dalam saya sedang sibuk atau sedang tidak buka-buka sosial media. Kalau pertanyaan seputar video atau seputar kesehatan yang saya tahu atau soal kebidanan, saya pasti akan menjawab. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang. Like, yang belum like juga komen ya di bawah. Ikutin terus video selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya.